Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, thumma ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin wal ulama'i amilin. Thumma arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha, khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa masyayikhana wa masyaikha masyayikhina wa nahsul khusus ila hadrati ruhi Syekh Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani wa Syekh Abdul Karim wa Syekh Ahmad Marzuki wa Syekh Makhrus Ali wa Syekh Ahmad Idris Marzuki wa Syekh Imam Yahya Makhrus wa Syekh Mufti Bastul Bir wa Syekh Abdul Aziz Mansur wa Syekh Masum Jauhari, thumma ila hadrati ruhi Syekh Mansur Adnan wa Syekh Karbani Anwar wa Syekh Abdul Malik Safi wa Syekh Abdul Malik Bahri wa Syekh Ilham Nadir wa Syekh Halim Samsuri wa Syekh Halim Turmudi wa Syekh Sikit Waluya wa Syekh Bambang Suprayugi wa Syekh Ahmad Khudari wa Syekh Masupramu wa Syekh Bustami Mustafa, thumma ila hadrati ruhi Syekh Masruhin wa Syekh Abdul Hafiz Satori wa Syekh Masum wa Syekh Farhan wa Syekh Kusrin, thumma ila hadrati ruhi ummi Hajasakuna binti Ahmadi wa Abi Haji Muslim Karsana wa ukhti Siti Juwariyah wa ukhti Siti Aisyah, lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, ngendika sapa Ali, laisal witru bihatmi kahayati maktubah. Laisa ora ono apa al witru salat witir iku bihatmi iku wajib kahayatil maktubati seperti tingkai salat kang den wajibaken. Walakin sunnatun tetapi ini merupakan satu sunnah, sannaha kang lakoniha ing sunnah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawan ceritaan hadis sapa Tirmidzi wa Nasir Nasai wa Hasana lan ngagi Hasan hu ing hadis sapa Al Hakim wa sahaha lan nyohaken sapa Imam Hakim hu ing hadis. Wa Jabir radhiyallahu anhu sang Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku koma jumeneng sapa Nabi fi syahri Ramadan ing dalam puasa ing dalam bulan Ramadan, artinya qiyamul lail ya. Tumang tadiruhu maka nuli padha ngenteni para sahabat ing Kanjeng Nabi minal qabilati saking malam berikutnya, falam yakhruj tetapi ora metu sapa Kanjeng Nabi. Wa qala lang dika sapa Kanjeng Nabi, ini setune ingsun iku khasyitu kuwatir sapa ingsun ayuk tabayen totin wajibaken alaika mengatasi sira kabeh apa al witru salat witir. Salat witir di sini artinya ya salat tarawih itu. Karena salat tarawih itu kan tarawihnya ganap tetapi kan harus ditutup dengan witir kan itu. Jadi itulah makanya disebut dengan al witr itu. Rawajul hadis Ibnu Hibban, Imam Ibnu Hibban. Wan Kharijah bin Khudzafah sang Kharijah kan dadi anak Khudzafah. Qala ndika sapa Kharijah. Qala ndika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha amaddakum, innallaha strik Allah iku amadda nulungi sapa Allah kum ing sira kabeh bi sholatin kelawan salat, iya kang utawi ya salat iku khairun luwe bagus lakum tetap keduwe sira kabeh min humrin naami saking raja kaya kang abang warnane, saking napa binatang boleh jadi unta yang warnanya merah. Ini adalah menandakan bahwa ini adalah hewan yang paling berharga pada waktu itu. Ini adalah harta benda yang paling berharga pada waktu itu kan itu. Oleh karena itu ada salat yang menurut Rasulullah itu jauh lebih utama dibanding harta benda yang sangat agung itu. Kulna monggo padha matur sira kita kabeh, wa ma lan iku apa ya utawi ya as-salatu yang khairun lakum min humrin na'amin iku ya Rasulullah utusan Allah. Qala jawab sapa jeung Nabi, al witru yaiku salat witir. Salat witir dilaksanakan kapan? Ma baina salatil isya'i, yaitu rakaat-rakaat baina salatil isya'i kang antarane salat isya ila tulu'il fajr
maring mleteke fajar atau datangnya waktu fajar. Rawan nyeritaan hadis sabal khamsatu imam 5 illa Nasai kecuali Imam Nasai wa sahaha lan nyuhakeun sawe Imam Nasai wing hadis wa sahal nyuhakeun wing hadis sabal Hakim Imam Hakim. Wa rawala nyritake sapa Ahmad bin Ahmad an Amr bin Syuaib sang Amr bin Syuaib an Nabi sang bapake Amr an jadi ing bae Amr nahwau ing umpamane hadis niki. Jadi hadis ini itu di samping diriwayatkan oleh Imam Nasai, Imam Hakim, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Amr bin Syuaib, dari bapaknya, dari kakeknya. Wa Abdullah bin Buraidah sang Abdullah bin Buraidah an Abi sang bapake Abdullah. Rupane Buraidah. Qala ngendika sapa Abdullah, qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-witru tawi salat witir iku hakun iku sunat muakkad. Faman lam yutir faman utis saben iku lam yutir ora nglakoni salat witir sapa man falaisa maqara ana sapa man iku minna termasuk umatku. Akhraja ngutanu hadis sapa Abu Dawud bisanadin kalau sanad layyin kang lemes. Tetapi wasahaha lan nyuhakin hadis sapa Hakim Imam Hakim walau niku tetep hadis syahidun tayane sahid dhaifun tetapi kang dhaif an Abi Hurairah sang Abu Hurairah an inda Ahmad menurut Imam Ahmad. Jadi ini hadis ini sebenarnya ada syahidnya, cuman syahidnya itu hadisnya dhaif. Syahid itu apa sih syahid itu? Syahid itu adalah hadis yang semakna atau selafat yang diterima, yang diriwayatkan oleh sesama sahabat. Jadi gini, ada satu hadis datang dari Rasulullah. Ketika Rasul itu menyambung hadis itu tidak hanya satu sahabat, tapi mungkin 2 atau lebih kan itu. Jadi manakala ada satu hadis yang sanadnya itu sudah bercabang sejak sahabat, sudah ada 2 sahabat kan itu yang salah satunya namanya syahid. Di luar itu namanya tabi itu yang seperti apa? Bercabangnya itu setelah sahabat. Itu beda antara tabi sama syahid. Nah ini hadis ini semestinya ada syahidnya, cuma sayang syahidnya itu adalah dhaif. Wa Aisyah radhiyallahu anha sing Aisyah radhiyallahu anha qalat tu sabah Aisyah maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajidu fi Ramadan wala fi ghairi ala ihda asyrata rakatan yusalli arba'an wala fala tas'al an husnihinna wa tulina thumma yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulina thumma yusalli thalathan. Maka ora ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku yazidu nambahi sapa jeung Nabi fi Ramadan ing dalam bulan Ramadan wala fi ghairi lan ora ing dalam liyane bulan Ramadan ala ihda asyrata ing lebih ing atase 11 rakaate yusalli halis salat sapa jeung Nabi arba'an ing tang rakaat fala tasal mongko aja takon sira an husnina saking baguse saking baguse asyrata rakaatan saged wa tulihinna lan panjange asyrata rakaatan atau arba'an rakaatan summa yusalli arba'an mongko nuli salat sapa Nabi arba'an ing petang rakaat fala tasal mongko aja takon sira an husnihinna saking baguse petang rakaat niku wa tulihinna lan panjange petang rakaat niku summa yusalli mongko nuli salam sapa summa yusalli mongko nuli salat sapa Nabi salatan telung rakaat qalat ngendika sapa Aisyah fakultu mongko nuli matur sapa ingsun ya Rasulullah wa utusan Allah atanamu ana ta sare panjenengan qabla antutira sadurunge yen tawitir panjenengan. Qala jawab sapa Nabi ya Aisyah tuhai Aisyah inna ainayya setune mripat loro ingsun iku tanamani iku turu padha turu lorone mripate turu tetapi walayanamu lan ora sare apa qalbi ati ingsun muttafaqun alaih. Nah, hadis inilah yang akhirnya menjadikan sebagian umat Islam itu berbeda pendapat terkait dengan bagaimana cara melaksanakan qiyamul lail fi Ramadan atau melaksanakan sholat tarawih kan itu. Jadi sebagian umat Islam berpendapat bahwa ini adalah sholat tarawih. Tetapi sebagian umat Islam yang lain enggak, ini tidak hanya sholat tarawih, ini ya sholat secara umum, sholat sunat secara umum yang dilaksanakan pada malam hari.
Kenapa? Karena antara pertanyaan, jadi mestinya pertanyaan itu kaifa sholatul lail, kaifa sholatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fil lail ya Aisyah. Jadi ada seseorang yang tanya kepada Aisyah itu bagaimana sholat malamnya Rasulullah itu kan itu. Pertanyaan itu dijawab oleh Aisyah, maka yazidu fi Ramadan wala fi ghairi. Jadi ada fi Ramadan dan ada fi ghairi. Jadi tidak tambah dari berapa? 11 rakaat. Nah niki 4 3. Itu sebagian umat Islam berpendapat seperti itu. Tapi kalau kita perhatikan mayoritas ulama tidak berpendapat seperti itu. Jadi ini hanyalah salat yang diketahui oleh Aisyah kan itu. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa satu hadis yang sangat terkenal itu ketika Rasulullah sedang sholat malam itu kan Aisyah kan tidur kan itu. Tidurnya di mana? Di depan tempat sholatnya Rasulullah. Kalau Rasulullah itu pas berdiri kakinya diselonjorkan. Dan ketika Rasulullah itu mau ruku dan sujud kakinya ditarik kan itu. Makanya Aisyah bertanya, "Atanam qabla an tutira ya Rasulullah?" Apakah jenengan itu tidur sebelum witir kan itu? Ini sangat boleh jadi Aisyah tidak mengetahui bagaimana sholatnya Rasulullah itu ketika beliau itu tidur kan itu, tidur. Makanya mayoritas ulama berpendapat bahwa qiyamul lail termasuk di dalam tarawih itu tidak ada batasan banyaknya, tidak ada. Itulah sebabnya kenapa umat Islam pada waktu itu yang hidup di Madinah itu kalau sholat tarawih tidak 20 rakaat tetapi 36 rakaat kan itu. Loh, kok bisa 20 rakaat? Karena memang umat Islam yang hidup pada masa Umar bin Khattab itu kalau sholat tarawih 20 rakaat. Dilaksanakan dengan cara seperti apa? Mathna. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sampai ke Mekah Madinah sekarang juga seperti itu kan itu. Jadi tidak ada yang sholat tarawih itu 4 rakaat baru salam, 4 rakaat baru salam, tidak ada kan itu. Oleh karenanya memang kita perlu untuk memahami satu topik itu tidak sekedar hanya mendasarkan kepada satu hadis kan itu. Itulah sebabnya bahwa tidak seluruh orang itu boleh beristihad kan itu. Nanti kalau setiap orang beristihad bisa celaka kan itu. Karena memang antar hadis itu ada ada kaitannya kan itu. Ngaten. Loh, kalau di Mekah Madinah tetap 20 rakaat, kenapa kok ada yang 8 rakaat? Yang 8 rakaat itu lebih mengikuti pendapatnya siapa? Pendapatnya Syekh Nasiruddin Al-Albani. Yang sudah berkali-kali saya katakan bahwa Syekh Nasiruddin Al-Albani itu muhadits bukan faqih kan itu. Dan syarat untuk menjadi faqih itu harus melalui dia menjadi muhadits lebih dahulu. Orang tidak bisa menjadi faqih tanpa dia menjadi muhadits. Jadi dari muhadits baru naik menjadi faqih kan itu. Inilah yang sering dihadap-hadapkan kan itu. Saya sering ditanya ketika saya ngisi kajian di tempat-tempat tertentu itu, Ustaz, kalau ada perbedaan antara hadis sama fikih harus kita utamakan yang mana? Bayangan orang, hadis dari Rasulullah, fikih dari ulama. Itu bayangannya bahwa harus dimenangkan yang hadis kan itu. Padahal pendapat itu tidak ada dasarnya. Kenapa tidak ada dasarnya? Karena tidak ada satu faqih pun, tidak ada satu mujtahid pun yang tidak memahami hadis. Sangat memahami kan itu. Sangat memahami. Sangat menguasai. Kan sering saya contohkan. Pengarang kitab ini Bulughul Maram yang bernama Ahmad ibnu Ali ibnu Hajar al-Asqalani. Beliau itu al-hafidh. Al-hafidh itu seperti apa? Orang yang hafal minimal 100.000 hadis. Tidak hanya hafal matanya, termasuk sanadnya. Tidak hanya matan dan sanad, tetapi juga termasuk menguasai seluruh keadaan masing-masing rawi. Seluruhnya di kepala, tidak di luar kepala ya. Kalau di luar kepala kan lupa akhirnya kan itu. Seluruhnya di kepala. Itu pun yang seperti itu beliau tidak memproklamirkan diri menjadi mujtahid, tapi masih mengikuti mazhab Syafi'i kan itu. Syafi'i. Lah orang sekarang ingin melawan para mujtahid yang luar biasa itu dengan bermodalkan 1-2 hadis kan itu. Nah, ini. Oleh karenanya memang
sebaiknya kita mengikuti pendapat-pendapat imam-imam madhab dengan cara kita terus mencari tahu bagaimana beliau-beliau itu dulu imam madhab itu sampai berkesimpulan satu hal kan itu. Dari yang digunakan apa, bagaimana cara beristihadnya itu perlu kita pelajari. Seperti itu. Tetapi kita membaca hadis ini jadi penting. Kenapa jadi penting? Manakala nanti ada sesama umat Islam yang mengamalkan hadis seperti ini, kita tidak usah kaget. Oh, itu berarti mengamalkan hadis Aisyah yang difahami oleh siapa? Oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani yang kalau sholat tarawih itu 4-4-3. Kenapa sebagian besar yang lain itu 2-2? Itu memang hadis Rasul kan ada masna-masna kan? Saya sudah teliti ini, hadis ini itu jumlah sanadnya sekitar 27-29. Jumlah sanadnya, jalur sanadnya itu. Tapi yang matna wa idza khasya subha shalah wahidatan itu jumlah sanadnya sekitar 120 sekian. Jauh lebih kuat kan itu. Karena hadis itu semakin banyak jumlah sanadnya itu akan memperkuat kualitas hadis. Nah, nanti lain kali kita bisa belajar itu. Belajar bagaimana cara meneliti hadis. Okay. Pokoknya semangat mawon insyaallah nanti ilmu kita oleh Allah ditambahi kan itu. Saya teruskan muttafaqun alaihi wa fi riwayatin lain dalam satu riwayat lahu ma tataqfi Bukhari Muslim ana Syekh Aisyah kana ono iku yusolli kana ono sahabat Nabi iku yusolli salat sahabat Nabi minal laili saking malam 10 rakaatin ing 10 rakaat wa yutiran mitlan itu sahabat Nabi bisa jedatin dengan 1 rakaat, bukan 1 sujud saja tapi 1 rakaat. Wa yarkalan ruku sahabat Nabi rakaatil fajri ing rong rakaate fajar fatilka mongko kono salat malam itu karena 11 tambah 2 iku salasata asyrata iku 13 rakaat. Wa anhalan sayang Aisyah radhiyallahu anha qalat min sahabat Aisyah kana ana sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yusolli salat sahabat Nabi minal laili saking 1 malam salasa asyrata ing 13 apane rakaate yutiru hale gawe witir sahabat Nabi min dzalika sing mengkono 13 rakaat bi khamsin kelawan 5 rakaat la yajlisu kang ora lungguh sahabat Nabi fi syai'in ing dalam mengkono rakaat dalam suci-wiji atau mengkono rakaat illa fi akhiriha kecuali ing dalam akhire rakaat. Jadi kalau orang melaksanakan sholat witir dia laksanakan 3 rakaat atau dia laksanakan 5 rakaat 1 kali salam itu tidak ada tahiyat awal. Jadi tidak ada tahiyat awal. Ini untuk membedakan bahwa ini sholat wajib, ini sholat sunnah kan itu. Kalau sholat wajib, sholat maghrib 3 rakaat ada tahiyat awal. Sholat zuhur, asar, isya 4 rakaat ada tahiyat awal. Tetapi kalau sholat witir yang 3 rakaat, 5 rakaat, bahkan sampai 9 rakaat itu kalau 1 kali salam maka caranya adalah duduk tahiyatnya hanya di rakaat yang terakhir kan itu. Wa anha lan Aisyah radhiyallahu anha qalat sab'a Aisyah min kulli laili qad autara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min kulli laili saking saben-saben wengi qad autara teman-teman gawe witir sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fantaha mongko nuli katok mongko nuli tumeka apa witru-witre Nabi ila sahari maring waktu sahur. Jadi Rasulullah itu kalau salat witir itu sampai waktu sahur. Muttafaqun alaihi ma yang disepakati apa alaihi ma ing atase 2 hadis ini. Jadi hadis yang kana Rasulullah melalui dan hadis ini kan itu. Jadi 2 disepakati oleh sinten Bukhari sama Muslim. Wa Abdullah bin Amr ibn As saking Abdullah bin Amr ibn As qala ngendika sapa Abdullah bin Amr ibn As qala ngendika dumateng ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Abdullah ya wahai Abdullah bin Amr ibn As la takun aja ana sira iku mithla fulanin kaya fulan iki kana ana sapa fulan iku yakumu qiyamul lail sapa fulan minal laili dari 1 malam fataraka mongko nuli ninggal sapa fulan qiyamul laili ing qiyamul lail pada malam yang lain. Nah ini kenapa sih ucapan itu disampaikan pada Abdullah ibnu Amr ibnu As? Karena sebagaimana kita ketahui bahwa Abdullah ibnu Amr ibnu As itu mempunyai semangat untuk beribadah yang membara kan gitu, membara.
Dalam banyak hal Abdullah bin Amr bin As itu pengennya setiap hari puasa kan itu. Banyak oleh Rasulullah dilarang kan itu. Jadi pertama waktu itu disuruh puasa ya sebulan 3 kali lah. Senin, Kamis, Kamis. Mengatakan saya lebih kuat dibanding itu. Terus Senin Kamis saja lah masih kurang. Terus akhirnya oleh Rasulullah itu diminta paling banyak orang puasa itu seperti puasanya Nabi Daud. Gimana puasanya Nabi Daud? Sehari puasa, sehari tidak. Nah itu. Terkait dengan membaca Al-Quran juga sama. Jadi beliau tanya kepada Rasulullah berapa lama harus khatam Al-Quran, dijawab arba'ina. Dalam waktu 40 hari, dijawab anak akwamin, saya lebih kuat dibanding itu ya Rasulullah. 30 hari ditawar lagi, 20 hari ditawar lagi, 15 hari ditawar lagi, 10 hari ditawar lagi, 7 hari ditawar lagi, 5 hari. Suruh khatam 5 hari sekali masih ditawar lagi. Akhirnya diminta untuk mengkhatamkan dalam waktu 3 hari. Oh, ini juga kadang-kadang jadi masalah kan itu. Orang yang tidak suka dengan khataman Al-Quran itu gimana itu? Pada Rasulullah itu memerintahkan tidak boleh lebih dari 3 hari, tidak boleh lebih cepat dibanding 3 hari. Kenapa khataman Al-Quran kok dari batas sholat subuh sampai asar sudah khatam kan itu? Ini melanggar ini, bid'ah kan itu. Yang sayang yang diperbincangkan bid'ah tidaknya itu hanya kalau khatam bisa lebih cepat dibanding 3 hari. Sementara yang khatam lebih dari 40 hari tidak pernah dipertanyakan kan itu. Saya pernah isi kajian di salah satu masjid, salah satu kabupaten di luar Kediri kan itu. Ketika saya jelaskan terkait dengan itu, sebagai jamaah itu mempermasalahkan. Gimana Ustadz itu khataman Al-Quran yang sehari itu? Bukankah itu bid'ah kan itu? Saya tanya akhirnya, antum biasanya khatam berapa lama? Apakah antum mesti khatam paling lama 40 hari atau lebih dari 40 hari? Pada senyum mereka kan itu. Ternyata mereka juga khatamnya lebih dari 40 hari. Kalau gitu saudara juga bid'ah. Kalau saudara berpendapat lebih cepat dibanding 3 hari itu bid'ah, berarti kalau lebih lama dibanding 40 hari juga bid'ah kan itu. Padahal ada satu hadis di mana Umar bin Khattab itu pernah dalam sholat dalam 1 rakaat itu mengkhatamkan Al-Quran. Siapa lagi? Utsman bin Affan juga pernah seperti itu. Imam Syafi'i itu kalau bulan suci Ramadan beliau khatam berapa kali? 60 kali. Artinya pas per setiap hari khatam 2 kali. Kalau memang apa yang beliau lakukan itu adalah bid'ah, wah ini berarti Umar bin Khattab pelaku bid'ah dong. Utsman bin Affan pelaku bid'ah dong kan itu. Siapa yang berani mengatakan itu? Tidak berani. Nah, makanya kita tidak usah ikut-ikut untuk gampang menjustifikasi orang lain sebagai pelaku bid'ah kan itu kan, pelaku bid'ah. Oke, jadi seperti itu ilas sahari sampai waktu sahur. Oke. Jadi yang kedua tadi ini, Abdullah bin Amr bin As, saudara jangan sampai seperti fulan, seperti orang itu semalam qiyamul lail, malam yang lain tidak dan seterusnya kan itu. Jadi oleh karena itu sebagian ulama berpendapat kalau sholat witir atau sholat tahajud itu wajib. Contohnya siapa? Madzhab Hanafi. Madzhab Hanafi itu sholat tahajud itu wajib kan itu. Memang Rasulullah itu kan wajib. Rasulullah itu setiap malam pasti tahajud. Jadi ada 3 hal yang bagi Rasulullah itu wajib, bagi umatnya sunnah. Salah satunya sholat tahajud, kurban seperti itu. Makanya madzhab Hanafi itu juga gitu, berkorban menurut Hanafi itu dia mengatakan wajib. Oke, kita teruskan. Wa Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala disebut Ali bin Abi Thalib qala disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiru padha gawe witir sira kabeh ya ahlul Qur'an wahai ahli Qur'an fa inna Allah iku witrun iku ganjil yuhibbu kang demen sapa Allah al witra ing sesuatu yang ganjil. Innallaha witrun wa yuhibbul witra. Kenapa Allah ganjil? Ya Allah itu kan satu esa itu kan ganjil kan itu. Dan suka terhadap yang ganjil, tidak keganjilan yang ganjil. Rawan cerita hadis sabal khamsatu Imam Ibnu wa sahih hakim hadis Ibnu Huzaimah Imam Ibnu Huzaimah wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam
Setuhune Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sapa jeneng Nabi, ij'alu akhira salatikum bil laili witran. Ij'alu padha gawena sira kabeh akhira salatikum ing akhire salat ira kabeh bil laili ing dalem bengi witran ing witir ing ganjil muttafaqun alaihi. Ngaten. Wa an Talq bin Ali sayyid Talq bin Ali radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Talq sami itu midhangken Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu haling dia sapa jeung Nabi la witrani fi lailatin la witrani ora ana witir loro iku maujud fi lailatin ing dalam satu malam. Rawa nyerita hadis sapa Ahmad bin Muhammad wa salatul imam telu wa sahahahnya hakim hadis sapa Ibnu Hibban Imam Ibnu Hibban. Jadi kalau biasanya umat Islam itu bingung ketika bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu kan umat Islam punya satu ibadah yang biasa dilestarikan, ditradisikan yaitu sholat taraweh. Dan sholat taraweh itu hampir di seluruh masjid pasti diakhiri dengan sholat witir. Nah, ketika sudah witir, ketika sholat taraweh itu dan akhirnya nanti ketika sepertiga malam terakhir katakanlah sekitar jam 2:30-3 itu bangun dan melaksanakan sholat tahajud, apakah harus diakhiri dengan witir lagi? Nah, enggak. Jadi oleh karena itu yang atas tadi ij'alu akhira sholati bil lailil witron itu manakala sebelumnya belum witir, jadi diakhiri dengan witir. Tetapi kalau sudah witir dan akhirnya pengen tahajud lagi, maka tidak perlu sholat witir lagi. Ya, ngoten. Wa Ubay bin Ka'ab sang Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala disebut Ubay kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku yutiru iku salat witir sapa jeung Nabi bisabbih isma rabbikal a'la dengan membaca sabbih isma rabbikal a'la alladzi dan seterusnya itu wa qul ya ayyuhal kafirun dan untuk rakaat kedua setelah membaca Fatihah membaca qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad dan pada rakaat yang ketiga setelah membaca Fatihah membaca qul huwallahu ahad. Rawa cerita hadis sapa Ahmad Imam Ahmad wa Abu Daud dan Muslim Nasai wa zata lan nabi sapa Imam Nasai wala yusallimu lan ora salam sapa jeung Nabi illa fi akhirihinna kecuali ing dalam akhirnya 3 rakaat itu. Wali Abi Dawud telah Imam Abu Dawud wa Tirmidzi nahu tabana hadis an Aisyah sing Aisyah radhiyallahu anha wa fihi lan iku tetep ing dalam hadis niku kullu suratin utai saben-saben surat fi rakaatin ing dalam 1 rakaat. Jadi yang dibaca surat setelah Fatihah pada masing rakaat itu kan itu. Jadi sambil surat Ala, surat Al-Kafirun, surat Ikhlas. Wa fil akhirati lan ing dalam rakaat yang terakhir qul huwallahu ahad membaca qul huwallahu ahad wal muawwidhataini dan membaca qul a'udzu birabbil falaq sama qul a'udzu birabbin nas. Jadi kalau kadang ada imam itu yang rakaat terakhir pada waktu witir itu hanya membaca Fatihah dan surat Ikhlas mengamalkan hadis yang di atas. Tapi kalau Fatihah dengan surat Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas ya berarti mengamalkan hadis yang kedua ini. Jadi dua-duanya sama-sama ada dasarnya kan ngoten. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri sang Abu Sa'id Al-Khudri anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala iku sama Nabi autiru qabla an tusbihu autiru pada salat witir sira qabla an tusbihu sadurunge yen to manjing subuh sira rawajah hadis Muslimun Imam Muslim wal Ibnu Hibban Imam Ibnu Hibban man adraka subha fala yutir man sama iku adraka nemoni sapa man as-subha ing subuh falam yutir mongko ora ana witir iku maujud. Terus fala witro, mengkoran witir iku maujud lahu tetap kedue man. Jadi kalau sudah kedahuluan datang waktu sholat subuh, maka sudah tidak ada kesempatan untuk sholat witir menggunakan hadis ini ngoten kan itu. Tapi hadis berikutnya nanti berbeda. Wa anhu sangking Abu Sa'id Al-Khudri. Qalang disabah Sa'id Al-Khudri qalang disabah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man nama mantu saben iku nama sare sapa man anil witri saking salat witir. Jadi tidak bisa salat witir karena ketiduran. Au nasiyahu utawa lali sapa man ing witir. Fal yusalli maka baca salat ida asbaha nalikane manjing wektu subuh sapa man au dzakara utawa eling sapa man. Nah, kalau ini kalau ternyata
tidur ngorok gitu. Ngerti-ngerti bangun sudah tiba waktu sholat subuh, padahal belum witir. Bagaimana? Kalau pun hadis yang kedua ini ya silahkan Anda sholat witir, sholat tahajud artinya dengan witir itu kan itu. Nggih. Atau pasti ingat kan itu. Ini hadis ini menunjukkan bahwa berarti sholat witir itu hukumnya tidak sunnah tetapi wajib. Buktinya apa? Kalau terlewatkan kita diminta untuk sholat pada waktu berikutnya atau qadha kan itu ya, qadha. Makanya wajar manakala tadi mazhab Hanafi berpendapat kalau sholat witir itu hukumnya wajib. Oke. Wa Jabir radhiyallahu anhu sangin Jabir radhiyallahu anhu qala sahabat Jabir qala sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam man khafa man utasamenku khafa kuatir atau wedi sapa man alla yaquma ya ora bisa tangi sapa man min akhiril laili sang akhire bengi fal yutir mongko pecek witir sapa man awalahu ing awale bengi wa man nang utasamenku tamia iku ngarep-arep sapa man ayakuma yen to tangi sapa man akhirahu ing akhire bengi fal yutir maka baca witir sapa man akhirul laili ing akhir malam fa inna salata akhiril laili mongko setune salat pada akhir malam iku masyhudatun iku den sekseni den hadiri oleh siapa para malaikat badalika utai mengkono-mengkono qiyamul lail fi akhiril laili iku afdalu luwe utama luwe agung luwe lebih besar pahalanya rawan nyerutang itu hadis sebab muslimun imam Muslim saya tambah dengan satu wa ibnu Umar radhiyallahu anhu sang ibnu Umar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala disebut Nabi idza tala'al fajru idza tala'al kanim bletak nakan semetu apa al fajru waktu fajar faqad dhaba maka taun-taun mus ilang apa waktu kulli salatil laili waktune saben-saben salat malam wal witri lan salat witir oleh karena itu fa'autiru maka baca witir sira kabeh qabla tulu'il fajri sadurunge mletake fajar sadurunge metune fajar rawa nyeritakeun ngerti sapa At-Tirmidzi Imam Tirmidzi. Monggo kita tutup pengawasan kita pada pagi ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq li aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.